warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu semuanya, eh, malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya akan mengawali dengan membaca beberapa hadis terlebih dahulu tentang Nabi Ibrahim. Ini eh, meskipun tafsir dari surat An-Nisa ayat 125 tentang Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahima khalilah, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Masih tentang Ibrahim ya. Ya. Eh, eh, Satu, ini yang pertama. Haddatsana Muhammad bin Ibnu Katsir, lalu kemudian akhbarana Sufyan, haddatsana Al-Mughirah Ibnu Nu'man qala haddatsani Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini saya sumbernya kitab Bukhari. Langsung sumbernya saya bacakan langsung. Ini kitab aslinya saya kutipkan. Ini mungkin akan sedikit ya mungkin mencengangkan ya bagi bagi kita di ujung hadis ini ya. Dari Ibnu Abbas tadi itu dengan rangkaian sanad yang tadi sudah saya sampaikan. Anin Nabi itu bersabda begini, qala innakum mahsyuruna hufatan uratan uzlan. Kelak kalian akan muhsyarun, akan dibangkitkan, akan dikumpulkan kalian di padang mahsyar gitu ya. Dalam keadaan, kalau hufatan uratan itu artinya telanjang. Telanjang, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak ada alas kakinya, nggak ada bajunya, telanjang katanya. Lalu kemudian Nabi membaca kama badda'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itu Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana kami dulu menciptakan pada awal penciptaan, seperti itu juga kami bangkitkan mereka dalam keadaan telanjang itu. Wa'dan alaina itu janji yang pasti atas kami, inna kunna fa'ilin, kami akan pasti lakukan itu. Itu firman Allah surat Al-Anbiya ayat 104. Kemudian Nabi melanjutkan begini, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang yang pertama kali nanti diberi pakaian pada hari kiamat itu adalah Ibrahim alaihissalam. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Yang pertama kali diberikan ditutup auratnya itu adalah pada hari kiamat kelak Ibrahim. Lalu kemudian ini yang saya kira tadi Ibrahim ya sudah kita tahu Ibrahim akan menjadi orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ujungnya ini yang mungkin akan sedikit menurut saya mencengangkan. Kalau ini tidak begitu mencengangkan, tapi ya mungkin akan mencengangkan ya. Karena pada hadis yang lain kita akan ketemukan yang luar biasa mencengangkannya. Wa inna unasan min ashabi yu'khadhu bihim zat shimal. Dan kata Nabi melanjutkan, sesungguhnya ada sekelompok orang dari sahabat-sahabatku. Ashab itu kan sahabat ya. Ya. Sesungguhnya Sahih. ada sekelompok orang dari sahabat-sahabatku yu'khadhu bihim zat shimal. Mereka ditarik ke sebelah kiri. Mereka ditarik ke sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu kan artinya kelompok yang menderita gitu ya. Karena ada kelompok kanan, kelompok kiri. Data shimal, dia ditarik ke kelompok kiri. Karena sebagian manusia, sekelompok manusia dari sahabat-sahabatku, yu'khadhu bihim, yu'khadhu itu, akhadha, ya'khudhu itu akan mengambil. Mereka diambil ke arah kiri, dibawa ke arah kiri. Fa'akul, kemudian Nabi berkata, ashabi, ashabi, katanya. Wahai Tuhanku, itu kan sahabat-sahabatku. Itu sahabat-sahabatku, itu sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW. Fayuqal, lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi SAW, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum. Sesungguhnya mereka murtad.
Mereka kembali kepada agama masa lalunya. Kata-kata yang dipakai di sini lam yazalu murtadina ala aqab. Nah, ini yang dipakai adalah kata-kata ala aqabihim. Innahum sesungguhnya mereka lam yazalu murtadin. Saya sering dengar kata murtad. Ala aqab keluar kembali ala aqabihim kepada aqab itu tengkuk-tengkuk mereka. Kata-kata yang dipakai di situ maksudnya adalah kembali kepada masa lalunya. Munzu farak tahun semenjak engkau meninggalkan mereka wahai Muhammad. Jadi semenjak Nabi itu dalam hadis ini bahwa ada orang-orang yang kemudian murtad kembali lagi ke agama masa lalunya. Fa'aqulu kama qala al-abdus saleh. Lalu kemudian aku pun berkata sebagaimana perkataan orang-orang yang soleh. Kemudian Nabi membaca surat Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Aku menjadi saksi kepada mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Itu 117 dari surat Al-Maidah. Dan saya kira ini yang dari hadis ini ada satu kesimpulannya adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali tiga kita dapat kesimpulan bahwa orang akan dibangkitkan Allah dalam keadaan telanjang. Lalu kemudian yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah itu adalah Ibrahim alaihissalam. Lalu bagian yang terakhirnya bercerita tentang sekelompok orang yang ditarik ke sebelah kiri, lalu kemudian Nabi berkata, Tuhanku itu kan sahabat-sahabatku, itu sahabat-sahabatku. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Innahum lam yanzalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum. Innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum. Sesungguhnya mereka itu murtad kembali lagi ke agama masa lalunya munzu faraqta. Munzu itu semenjak faraqtahum. Kalau kata munzu itu semenjak itu artinya begitu Nabi meninggal sudah terjadi gitu. Langsung terjadi. Begitu Nabi meninggal langsung terjadi sekelompok orang kembali ke agama masa lalunya. Kalau kita ketemu juga hadis yang sama dengan ini pada Bukhari juga. Bukhari ini juga pada kitab ini juga kita ketemukan nanti hadis yang berbeda, yang cukup panjang juga, yang ujungnya juga sama. Bahwa ada sekelompok orang yang digiring ke sebelah kiri, lalu kemudian Nabi mengatakan itu sahabatku, sahabat-sahabatku. Kata Allah, kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau dalam hadis yang satu itu kalimatnya begini, tidak menggunakan kata murtad, tapi menggunakan kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Kalau pada hadis ini jelas mengatakan murtad. Kalau pada hadis yang lain kalimatnya itu menggunakan kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Inna kalam ta'lam, apa yang sungguhnya engkau tidak tahu, apa yang mereka lakukan munzu faraqtahum, semenjak engkau meninggalkan mereka. Jadi ini ya kita nggak bisa, ya ini kabar dari begitulah kabar dari Nabi yang didengar oleh Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas menceritakan kepada Sa'id bin Jubair menceritakan kepada Mughirah bin Nu'man menceritakan kepada Sufyan kemudian menceritakan kepada Muhammad bin Ibnu Katsir. Muhammad bin Ibnu Katsir itu salah seorang mufassir besar, tafsir Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir lalu kemudian kepada Bukhari sekarang yang menulis kitab ini. Ini saya kira ininya yang satu pertama ya tentang Nabi Ibrahim. Hadis yang kedua saya bacakan dulu hadis yang kedua tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Haddatsana Ismail bin Abdullah qala akhbarani akhi Abdul Humaid ani bni Abi Zimbin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan kepada Sa'id al-Maqburi, kemudian Abu Sa'id al-Maqburi menceritakan kepada Ibnu Abi Ibnu Abi Zibin, lalu kemudian dari Ibnu Abi Zibin menceritakan kepada Abdul Humaid kepada Ismail bin Abdullah.
Nabi bersabda, anin Nabi, dari Nabi SAW, qala, Nabi bersabda begini, yalqa Ibrahim abahu azar yaumal qiyamah. Kalau pada hari kiamat, Nabi Ibrahim itu berjumpa dengan ayahnya. Abahu, abun itu kan bapak. Kata yalqa, lakia yalqa itu artinya berjumpa. Ibrahim berjumpa dengan ayahnya pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Wala wajhihi azar qatrah wa gubarah. Tampaklah di wajahnya Azar itu wa ala wajhi, di atas wajah. Nah, jadi di wajahnya itu ada wajah Nabi Adam itu penuh dengan gobarah, itu artinya debu. Jadi kotor lah wajahnya Azar itu. Wajahnya ayahnya Ibrahim alaihissalam, Azar. Fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku dulu pernah mengatakan kepadamu agar kamu tidak menentangku? Bukankah dulu aku pernah sampaikan kepadamu, wahai ayahku, agar kamu tidak menentangku? Kemudian Azar menjawab begini, fayaqul abuhu, kemudian Azar berkata kepada Ibrahim, fal yauma la a'sika, ya, kalau gitu hari ini saya tidak akan pernah menentangmu lagi. Saya tidak akan menentangmu lagi hari ini, kata Azar kepada Ibrahim alaihissalam. Fayaqul Ibrahim pun berkata, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ibrahim kemudian berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya innaka wa'adtani, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku, alla tukhzini yauma yub'atsun. Engkau telah berjanji untuk tukhzini, alla tukhzini. Tahzan itu artinya sedih. Nah, kita dulu sempat sangat populer itu buku, judulnya La Tahzan, jangan bersedih. Nah, Allah pernah berjanji kepada Nabi Ibrahim itu tidak akan pernah diberikan rasa sedih pada hari pembalasan kelak, pada hari dibangkitkan kelak. Sekarang Ibrahim alaihissalam menuntut janji itu. Nah, katanya, bukankah wahai Tuhanku, bukankah engkau, sesungguhnya engkau dulu pernah berjanji kepada aku bahwa engkau tidak akan membuat aku bersedih yauma yub'atsun, pada hari mereka dibangkitkan. Fa ayu khizzin akhza min abil ab'ad. Lalu katanya, kesedihan apa yang paling, adakah kesedihan yang paling sedih? Adakah kesedihan yang paling berat jika selain dari akan dipisahkan dari orang tuanya? Adakah kesedihan yang paling berat dibandingkan dengan orang berpisah dari ayahnya, katanya. Jadi kata Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Allah pun berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sesungguhnya kata Allah, firman Allah kepada Ibrahim, inni, sesungguhnya aku haramtul jannah. Aku haramkan surga itu 'alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Summa yuqal, kemudian dikatakanlah kepada Ibrahim, ma tahta rijlaik. Coba lihat apa yang di bawah kakimu. Apa yang di bawah kedua kakimu, kata Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian fayanzur, Ibrahim pun kemudian melihat ke bawah. Fa'idha huwa bizihin multatih fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Tampaknya kemudian terlihatlah di bawah anak kakinya itu, di bawah kaki Ibrahim itu ada neraka gitu. Dia disuruh melihat ke bawah, kemudian tampaknya neraka di situ. Lalu kemudian ayahnya pun dilemparkan ke dalam neraka. Jadi artinya bahwa sebetapapun anaknya menjadi saleh, anaknya seorang nabi, ya kalau dia tidak beriman kepada Allah, tetap tidak bisa memberikan pertolongan apapun. Ini hadis yang kedua, yang disampaikan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, itu saya kira dua hadis, meskipun banyak sekali nih hadisnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, itu saya kira itu sebagai pembuka saja tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sekarang kita kembali membaca Al-Quran. Tadi saya sudah sampaikan tentang hadis tentang Ibrahim alaihissalam. Dua saja, saya kira cukup. Sekarang kita kembali ke Al-Quran biar bisa membaca semuanya. Enggak apa, Haji? Baik.
Baik, untuk yang Al-Baqarah ayat 124, saya mohon kesediaan Pak Abidarin sudah muncul. Langsung aja Pak Abidarin. 124, 125, biar 2 ayat ya Pak ya. Silakan Pak Abi. Dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, kalau on. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala ma min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ya, itu ayat pertama yang kita baca 124 dari Al-Baqarah. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kemudian qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah wa idzi batala, dan ingatlah ketika diuji, Ibrahim itu diuji Rabbuhu oleh Tuhannya. Jadi yang kelihatan harokatnya itu Ibrahima, huruf terakhirnya, harokat huruf terakhirnya itu pakai A. Ibrahima, mimnya itu Ibrahima. Kemudian kata berikutnya itu kata Rabbu, pakai U, Rabbu. Nah, jadi kalau begitu, Ibrahim itu menjadi objek, kemudian Rabbu itu menjadi subjek, meskipun subjeknya ada di belakang setelah objek. Kalau bahasa Arab itu memang tidak selalu berurutan subjek, predikat, objek. Nggak selalu begitu, bisa saja objeknya di mana, subjeknya di mana. Dalam kasus ini, objeknya di depan, subjeknya di belakang. Ya. Subjeknya di belakang, sementara objeknya di depan. Kita lihat kata Ibrahim. Dan ingatlah, ketika Ibrahim itu diuji dalam kaidah bahasa Arab, kalau objek di depan dan subjek di belakang, itu kata kerja. Di sana ibtala, meskipun ibtala itu menggunakan kata kerja bentuk lampau yang aktif, menguji. Jadi diterjemahkan menjadi pasif. Ya, jadi pasif diterjemahkan menjadi seperti bahasa Indonesia. Dengan demikian maka terjemahnya menjadi, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Diuji oleh Tuhannya. Kata ibtala itu kalau kita ngelihat kata kerja ilmu sorof, itu kata kerja aktif. Ibtala ya betali, menguji. Tapi karena objeknya pada kalimat ini objeknya di depan, subjeknya di belakang, maka kata kerja yang aktif tadi itu diterjemahkan menjadi pasif. Jadi terjemahnya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbuhu oleh Tuhannya. Di kalimatin, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah dan larangan. Jadi kalimat itu maksudnya perintah dan larangan. Fa'atammahunna, lalu kemudian Allah pun, kemudian Ibrahim menyempurnakan semua ujian itu. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu melaksanakan itu semuanya dengan sempurna. Dengan sempurna. Salah satu dari ujian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah, salah satu ujian itu adalah perintah Allah kepada Ibrahim agar dia berkhitan. Salah satu
perintah yang harus ditaati oleh Ibrahim adalah perintah Allah agar kamu berkhitan sebagai pembeda antara orang yang beriman dengan kamu dan orang-orang yang tidak beriman. Jadi kamu harus berkhitan dan seluruh laki-laki harus berkhitan. Semua laki-laki yang beriman kepada Nabi Ibrahim harus berkhitan. Dalam hadis ini misalnya dalam Bukhari ini, usia berapa Nabi Ibrahim itu dikhitan? Ini dia ada hadisnya. Ini hadis dari Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, Haddatsana Mughirah bin Abdurrahman Al-Qurashi an Abi Zanad, lalu kemudian Anil A'raj, lalu kemudian an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, Rasul bersabda, ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanah. Ibnu samanina sanah. Kata Nabi bersabda yang didengar oleh Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menceritakan kepada yang lainnya, ikhtatana, berkhitan. Ibrahim itu berkhitan. Ibrahim alaihissalam itu berkhitan wa huwa ibnu samanin sanah. Pada saat itu Ibrahim berusia 80 tahun. Samanin itu 80. 80 tahun. Ini kita ketemukan hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, lalu kemudian dinukil oleh generasi di bawahnya Abu Hurairah sampai kemudian Bukhari menuliskan dalam kitab ini tentang berapa usianya Nabi Ibrahim itu dikhitan. Oh, usianya 80 tahun. Ini, dan khitan itu menjadi salah satu ujian yang diperintahkan harus dilakukan, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tentang kalimat. Jadi mana kalimat di situ adalah perintah dan larangan. Perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam oleh Allah. Lalu kemudian Ibrahim pun menyempurnakan semua perintah dan larangan Allah itu. Salah satunya juga perintahnya perintah Allah untuk meninggikan rumah Allah itu, meninggikan siapa? Meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah kembali. Itu ditinggikanlah Ka'bah itu kembali, fondasi yang sudah bangunan yang sudah hancur itu kemudian ditinggikan kembali oleh Ibrahim dan Ismail. Lalu juga setelah itu Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dan seluruh keturunannya untuk antahira baiti lit-taifin, untuk mensucikan rumah itu bagi orang-orang yang tawaf di sekitaran Ka'bah. Jadi saya kira itulah beberapa perintah dan larangan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalimat beliau mengatakan qala inni ja'iluka linnasi imama. Sangat jelas di sini urutannya ya. Orang mau setelah Nabi Ibrahim itu menyempurnakan semua perintah dan larangan, setelah Nabi Ibrahim itu melaksanakan semua perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baru kemudian Allah berfirman, aku akan jadikan kamu sebagai imam. Aku akan jadikan kamu sebagai imam bagi manusia, bagi bangsa-bangsa. Ini tapi setelah kalimat fa'atammahun tadi, setelah Ibrahim menyempurnakan seluruh perintah dan larangan Allah itu. Ini artinya bahwa orang itu akan menjadi terhormat, menjadi pemimpin bagi bangsa, bagi semua orang misalnya, kalau dia mentaati dulu perintah-perintah Allah, tinggalkan dulu larangan-larangan Allah. Nah setelah itulah kita lihat betul ini, aku akan jadikan kamu menjadi imam bagi bangsa-bangsa, bagi manusia. Tapi itu setelah Nabi Ibrahim melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Luar biasanya kemudian pada penutup ayat, pada lanjutan kalimatnya ayat ini mengatakan qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim masih bertanya juga, apakah itu juga akan diberikan kepada keturunanku? Dan kita tahu keturunan Nabi Ibrahim banyak, dari Ishak turun banyak sekali nabi-nabi. Lalu kemudian dari Ismail hanya satu nabi yang kita kenal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apakah juga keturunanku akan seperti begitu, akan menjadi imam bagi bangsa-bangsa? Jawaban Allah singkat, padat dan jelas. Qala la yanalu ahdiz zalimin.
perjanjianku ini tidak berlaku bagi orang yang zalim. Artinya bahwa keturunan Ibrahim yang soleh saja yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa ini, bagi bangsa, bagi manusia. Sementara yang tidak soleh, yang zalim, Allah tidak akan jadikan mereka sebagai pemimpin bangsa atau pemimpin manusia. Ini runutannya jelas bahwa taat dan patuh dulu kepada Allah, baru kamu akan jadikan pemimpin. Dan perjanjian ini tidak berlaku kepada orang-orang yang zalim. Berlakunya hanya kepada keturunanmu yang soleh-soleh saja. Makanya kita ketemukan Ishak yang soleh, ketemukan Yakub yang soleh, ketemukan juga Yusuf yang soleh. Terus bawa sampai Nabi Isa alaihissalam yang soleh-soleh. Banyak keturunan, ada keturunan Nabi Ibrahim yang tidak soleh, yang zalim. Ya ada lah. Yang menentang Nabi Ibrahim. Tentu. Jadi kita juga ketemukan dalam Al-Quran anaknya Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh juga, istrinya Nabi Lut yang menentang Nabi Lut sendiri. Jadi memang kita ketemukan juga seperti begitu. Keturunan yang zalim tidak akan diberikan, tidak terikat dengan perjanjianku ini. Artinya mereka tidak akan dijadikan Allah sebagai pemimpin bagi manusia. Ya, itu ya yang pertama ya. Yang pertama dari bacaan kita pada malam ini, kesimpulannya, ajaran yang perlu kita pegang kuat di sini, kalau kita ingin menjadi terhormat, maka kita melakukan semua perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nuhun. Baik, dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Boleh lanjutkan dulu Pak Abi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhiru baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin wal-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Ya, ini ayat yang kedua. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wal-ruk'is sujud. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nas wa amna. Ini bagian pertama ayat mengatakan, dan ketika kami menjadikan rumah itu, al-bait di sini maksudnya Ka'bah ya, masabatan. Sabata itu kalau kita melihat kata dasarnya, makna katanya, sabata yasbutu itu artinya diam, tinggal. Berdiam dengan kuat di situ, dengan kokoh. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa rumah itu memang menjadi tempat orang untuk berdiam, untuk selalu ingin datang ke situ. Wa amnah, dan tempat itu juga menjadi tempat yang aman bagi manusia. Jadi Ka'bah itu menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh orang, selalu ingin ke situ, ingin menjejakkan kakinya di situ, dan itu tempat itu memang menjadi tempat yang aman bagi manusia. Ini wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nas wa amna. Lalu kemudian di ayat berikutnya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu kan persoalannya sekarang, boleh nggak orang sholat di makam Ibrahim? Kan di situ ada makam Ibrahim seperti yang kita tahu. Di seputaran tawaf itu ada makam Ibrahim.
makom di situ bukan kuburan. Lalu kemudian apakah orang bisa sholat di situ? Nah ini ayatnya, wattakhadhu mim maqam Ibrahim musalla. Wattakhidhu, dan jadikanlah mim maqami Ibrahim, sebagian dari makam Ibrahim itu musalla, sebagai tempat sholat. Makanya orang-orang yang tentu saja hari ini orang tidak bisa langsung sholat di belakang makam Ibrahim, karena itu akan membuat kemacetan bagi yang tawaf. Akhirnya itu suka disuruh ke belakang, ada dibatasi oleh garis, biasanya dibatasi oleh tali rapia lah, belakang sedikit, tidak pas di belakang makam Ibrahim. Nah ini menjadi dalilnya orang sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf 2 rakaat itu di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu musalla sebagai tempat sholat. Lalu kemudian wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin wa ruk'is sujud. Nah ini saya kira yang tadi saya sampaikan, Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk an tahhira, mensucikan baitiya lit-taifin, rumahku itu, bagi yang tawaf, bagi yang i'tikaf, dan bagi mereka ruk'is sujud, bagi mereka yang salat. Jadi tawaf dulu yang disebut di sini, kemudian i'tikaf, lalu kemudian ruku dan sujud. Itu maksudnya adalah salat. Makanya kalau kita datang ke Mekah, Ka'bah, itu ulama sependapat semua bahwa tidak ada tahiyatul masjid, yang ada begitu datang adalah tawaf. Tawaf sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Tentu saja bagi mereka yang tidak mampu tawaf, apalagi sekarang tawaf itu sangat susah. Hari ini dibatasi betul tawaf itu. Hanya orang yang kalau tawaf di seputaran di piringan Ka'bah itu hanya mereka yang menggunakan kain ihram saja. Yang ihram saja yang boleh, yang boleh untuk tawaf di piringan Ka'bah, itu di tempat tawaf. Kalau yang tidak berpakaian ihram itu dia diarahkan ke atas untuk tawaf itu ke lantai 2 atau lantai selanjutnya. Tentu saja orang malas ke lantai 2 atau lantai 3, di samping karena memang sangat jadi diameternya begitu jauh, jadi sangat lama, melelahkan, juga sangat jauh dari Ka'bahnya, dari rumah itu. Orang ingin berdekat-dekatan dengan rumah itu. Meskipun demikian, karena hari ini memang sangat sulit orang tawaf di piringan Ka'bah itu, ya akhirnya ya tawafnya di atas juga. Tapi pemerintah Arab Saudi hari ini sudah sudah menyiapkan fasilitasnya itu mobil yang isinya 2 orang itu bisa untuk berkendara itu untuk melalui tawaf di atas, karena memang jaraknya sangat jauh. Jadi mereka difasilitasi, tapi fasilitas itu bukan gratis juga, harus sewa itu. Kalau nggak salah sekali untuk tawaf saja itu $75 gitu, 70 real kalau nggak salah. Kemudian kalau tawaf dan sa'i itu pakai 100 berapa gitu, 130-an kalau nggak salah. Kalau sa'i tawaf dengan sa'i sekaligus. Nah, udah ada fasilitasnya. Jadi sekali lagi Allah sudah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumah itu. Artinya tidak dari dulu memang rumah itu harus suci. Suci tentu saja suci dari kemusyrikan di situ. Nggak boleh ada penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sejarah kita ketemukan rumah itu, Ka'bah itu dulu penuh dengan dengan berhala, 360 berhala malah di Ka'bah itu. Padahal Ibrahim itu sudah mensucikan tempat itu, nggak boleh lagi. Mensucikannya di sini, mensucikan rumah itu dari kemusyrikan. Nggak boleh sama sekali. Dia harus tawafnya karena Allah, tidak boleh tawaf mengelilingi apapun selain dengan niat Allah, karena Allah, bukan karena berhala-berhala yang ada. Orang di tawaf i'tikaf juga sama di situ, tidak boleh ada berhala macam-macam. Orang ruku dan sujud juga sama. Ini yang dan tampaknya sejarah kemudian memberikan pelajaran kepada kita bahwa lambat laun ajaran-ajaran yang baik itu berubah sedikit. Akhirnya terjadi apa yang kita kenal dalam sejarah. Kita tahu bahwa tempat itu sempat menjadi pusat dari kemusyrikan yang luar biasa, biadaban yang luar biasa, biadaban terhadap kemanusiaan yang luar biasa, dan pengingkaran terhadap Allah yang luar biasa juga terjadi pada di tempat itu. Nah, ini yang pada ayat yang kedua yang kita baca pada malam ini, wa iz'alnal baita masabatan linnas. Jadi
sahabat, masahabat itu tempat tinggal, tempat orang yang selalu kembali rindu kembali lagi ke situ. Itu masahabah namanya. Dan tempat itu tentu saja aman. Kata aman kalau hari ini tentu kalau yang datang ke sana untuk beribadah, banyak juga tangan-tangan kotor, orang-orang jahil yang masuk ke Ka'bah, yang pura-pura menjadi tukang joki Hajar Aswad, lalu kemudian nanti begitu orang selesai dia bantu, begitu selesai dibantu orangnya lalu kemudian dipaksa untuk memberi duit dan sebagainya. Kita ketemukan juga orang seperti itu sekarang di seputaran Ka'bah. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri orang Indonesia itu ditahan oleh askar yang ada di situ dengan barang bukti berupa tas yang dia curi, tas perempuan yang dia curi. Dia sambil ditahan di situ oleh askar. Kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang jahil begini bisa masuk ke situ, karena memang tidak ada orang yang boleh melarang orang lain untuk masuk. Semua orang bebas masuk ke situ untuk beribadah. Tidak mungkin askar lalu kemudian melarang mereka masuk. Nggak mungkin, tidak boleh orang itu dilarang masuk ke Masjidil Haram. Tadi kemudian, karena bebasnya itulah sebagian orang memanfaatkan itu. Dipakai untuk orang berdesak-desakan tadi itu. Diambillah barang-barangnya. Bahkan dulu ada masa yang sampai hilang handphonenya di situ. Diambil handphonenya. Jadi sudah terjadi seperti itu perubahannya hari ini. Kalau zaman dulu dari Nabi Ibrahim kita lihat sampai Nabi Muhammad terjadi perubahan luar biasa. Di situ ada berhala-berhala, patung-patung dan sebagainya. Sekarang setelah sekian ratus tahun dari Nabi Muhammad SAW, 1.500 tahun dari Nabi Muhammad SAW wafat, tempat itu sudah tadi saya katakan sudah ada orang yang berani melakukan kejahatan di situ, mulai dari joki tadi itu sampai kemudian juga menjadi pencuri di situ, yang jampret di situ. Jadi saya kira juga perubahan yang entahlah, wallahu a'lam, mudah-mudahan ini segera bisa diatasi oleh pemerintah Arab Saudi, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan juga orang-orang yang pergi ke situ itu harus hati-hati juga terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang pada tempat-tempat yang sangat dihormati tadi itu. Terima kasih. Sebelum lanjut mungkin ada yang ditanyakan, mangga Pak Haji. Ya, barangkali diselingi dengan tanya jawab. Silakan para jemaah yang ingin bertanya boleh. Kalau belum ada, saya bacakan dulu hadis Nabi SAW ini tentang Nabi Ibrahim juga. Ini mengulang pada pekan yang lalu, bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah berdusta kecuali pada 3 kesempatan. Bahwa haddatsana Sa'id bin Khalid Az-Zu'ani, lalu kemudian akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Jarir bin Hazim, lalu an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakzib Ibrahim illa salatan. Ibrahim itu belum tidak pernah kecuali pada 3 kesempatan, tiga kondisi. Jadi selama hidupnya Nabi Ibrahim usianya panjang, nggak pernah berdusta kecuali 3 saja, nggak pernah berbohong kecuali pada tiga kejadian. Nah, kemudian pada hadis berikutnya itu dijelaskan pada kejadian apa saja katanya. Di sini nih kalau lanjutannya begini, lam yakzib Ibrahim alaihissalam illa salasa kadzabat. Ibrahim nggak pernah berbohong kecuali tiga kesempatan saja, tiga keadaan. Sintaini minhunna fi zatillah azza wa jalla. Sintaini minhunna fi zatillah azza wa jalla. Dua kebohongan Ibrahim itu, maksudnya dustanya Nabi itu tentu saja ada alasannya. Dia pernah berbohong, itu berkaitan dengan tentang zatnya Allah, fi zatillahi azza wa jalla. Ketika pertama dalam surat As-Saffat, coba Bapak lihat surat As-Saffat. Ketika Ibrahim mengatakan ini sakim, sesungguhnya saya sakit katanya. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu tidak sakit. Coba lihat surat Saffat, Pak. Punten. Baik, Kak. Lihat surat Saffat. Punten pisan.
Jadi dua berkenaan dengan zat Allah. Yang pertama pada dijelaskan pada surat Shafat ayat 89. Surat Shafat itu surat yang ke 89 Tat. Udah. Itu As-Saff itu Maya, bukan Shafat. As-Saffat. As-Saffat. 89. Pokoknya ini Sakim. Oh, itu Shafat ya. Iya. Ayat 89. Ayat 89. Ya. Faqala inni sakim. Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Coba di atasnya. Ayat 80, berarti ayat yang ke-7 88-nya berarti. Pasti lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Ya, ini kan kisah tentang ini beberapa ayat ke atasnya itu bicara tentang zatnya Allah. Ini Tuhan itu yang mana gitu. Ada nazar-nazratan nujum, dia melihat ke bintang dan seterusnya. Kemudian di ujungnya ini sakim, karena udah gimana dengan zat Allah itu pasti nggak ada yang tahu secara pastinya zat Allah itu seperti apa. Maka kemudian ini sakim, dia bilang saya sakit. Nah, ini tentang zat Allah. Yang kedua itu surat ketika bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ketika seperti surat Al-Anbiya yang kita baca pada pekan yang lalu. Siapa yang melakukan pengerusakan terhadap berhala-berhala itu? Nabi Ibrahim kan ya itu kabiruhum. Saya tidak melakukan itu, kata Ibrahim. Yang merusak berhala-berhala yang lain itu ya itu yang berhala yang paling besar. Maka bal fa'aluhum kabiruhum. Yang merusak katanya, yang merusak berhala-berhala yang kecil-kecil itu yaitu berhala yang paling besar. Tuh lihat katanya di pundaknya ada kapak. Itu maksudnya di sini Nabi Ibrahim berdusta untuk membela zat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu pernah berbohong dalam hadis ini kasus ketika beliau dan Sarah setelah dibakar oleh rajanya Namrud pada saat itu, beliau selamat lalu kemudian pindah dari tempat lahir tinggalnya pindah ke Palestina. Sebelum sampai Palestina beliau di Mesir dulu. Nah, di hadis ini dikatakan bahwa di Mesir ini ada satu raja yang zalim. Dia suka kepada istri orang. Makanya Ibrahim tersiar berita bahwa akan datang seseorang dari negeri yang jauh akan mampir di Mesir. Lalu kemudian raja tahu, Ibrahim itu dipanggil bersama istrinya. Sebelum sampai ke kerajaan, Ibrahim bilang kepada Sarah bahwa katanya ini kita akan berhadapan dengan seorang raja yang begini. Nanti kalau dia nanya, jangan nanya kepada dia, akan nanya apa sih ini yang perempuan ini siapa? Ibrahim tidak mau menjawab ini istriku. Nanti aku akan jawab ini ukhti, katanya. Ini adalah saudariku. Ini saudariku. Kalau kamu dengar jawaban seperti itu, kata Ibrahim kepada Sarah, jangan membantah, kamu diam saja. Diam saja. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa man hazihi, kata si raja bertanya itu. Rajanya bertanya, man hazihi, siapa perempuan ini? Qala Ibrahim ukhti. Ini saudariku, katanya. Ini saudara perempuanku. Jadi Ibrahim bohong dalam persoalan ini. Padahal Sarah adalah istrinya. Tapi dia bilang, ini bukan istriku, tapi ini saudariku. Jadi sekali lagi, Ibrahim itu hanya pernah berbohong pada 3 kasus ini saja. Itu pun ada sebabnya. Jadi jadi kita luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa betul. Tidak pernah berbohong kecuali pada 3 kasus, dan ini pun karena ada sebabnya. Nanti dalam sejarah, dalam hadis ini juga kita ketemukan ternyata si rajanya Mesir ini mengalami satu gangguan penyakit. Lalu Sarah diperintahkan untuk dipanggil Sarah itu oleh raja, lalu kemudian disuruh untuk mengobati si raja. Lalu kemudian rajanya sembuh, lalu setelah itu Sarah diberikan
Inilah yang menjadi dalil kemudian meskipun sebagian orang menolak ya. Inilah yang kemudian jadi dasar bahwa Hajar itu adalah tadi hadiah yang diberikan oleh Raja Fir'aun, Raja Mesir itu kepada Sarah dan Ibrahim. Karena Sarah dapat menyembuhkan penyakit si raja tadi itu. Ini terdapat dalam riwayat Bukhari ini. Ya, atur nuhun. Ya. Dilanjutkan ya dengan di surat yang pertama sudah, kedua sudah, sekarang ketiga saja. Ya, betul. Pak Ustadz, kalau sakitnya itu Ibrahim alasannya karena kan dia waktu mau diajak perayaan hari orang-orang musyrik itu dia tidak mau karena ada tipu daya ya, itu artinya bahwa Nabi Ibrahim itu membela zat Allah. Dia nggak mau, dia tetap ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di zat Allah itu benar-benar dia bela. Meskipun dalam pada saat itu saya hanya akan menyembah kepada Tuhan yang menciptakan ini semua kan gitu. Ketika melihat bintang, bulan, segala rupa itu dia bilang enggak, saya tidak akan menyembah selain kepada yang menciptakan bintang ini, yang menciptakan bulan ini, yang menciptakan matahari ini, yang menciptakan semua segala sesuatu. Lalu kemudian tadi sejarahnya ketika dia diperintahkan untuk bersujud atau oleh si raja, dipaksa untuk ikut dalam sebuah perayaan, ya dia bilang ini sakit, saya sedang sakit aja, nggak mau dia. Dia membela eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali dia nggak mau. Dan sebagai alasan untuk menghancurkan patung-patung itu sebetulnya. Ya. Nuhun. Ya. Jadi tiga tadi ya tempat tanya Pak Ustadz. Berbohongnya Ibrahim alaihissalam. Satu lagi Pak Ustadz itu yang saudara Sarah dibilang saudara itu saudara seagama ya. Karena yang abangnya beda dengan mereka kan baru 2 Sarah dengan Ibrahim. Ya di dalam hadis ini tidak disebutkan saudara seagama, tapi dia bilang hazihi ukhti, ini saudaraku, ini saudariku, gitu aja. Ya entah mungkin saudari sekandung atau saudari seiman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat kebiasaan si raja ini sih kelihatannya saudara dalam pengertian saudara biologis. Karena dia memang suka kepada istri perempuan yang sudah menikah. Ini saudara saya saja. Memang dalam hadisnya tidak dikatakan baca di Ibnu Katsir adanya saudara seagama gitu, karena yang beragama beda dengan mereka itu hanya Ibrahim dengan Sarah. Iya, itu penafsir. Silakan saja, enggak apa-apa itu mah. Oh, ya. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan. Dia sangat umum mengatakan hazi ukhti, ini saudariku. Selesai aja begitu. Ya. Nah, itu jadi terkaan kita, tafsiran kita. Ada yang menafsirkan itu saudara seagama karena tadi alasannya tidak ada orang yang beragama kecuali Ibrahim dan Sarah saja yang beriman pada saat itu. Ada juga yang memahami bisa jadi ini saudara dalam pengertian saudara sekandung, memang saudara berbohong ya, saudara karena ini si raja yang sedang dihadapi ini ya raja yang memang suka kepada perempuan yang menikah. Ya, sudah aja ini saudaraku, karena nggak mungkin seorang kakak akan menikahi adiknya sendiri misalnya. Nggak bisa begitu ya. Nah, itu tafsiran kita. Ya, yang jelas hadisnya sangat umum mengatakan hazihi ukhti, ini saudariku, selesai aja begitu. Jadi ini cukup panjang hadisnya. Di sini disebutkan dengan baina huwa zat yaumin wa Sarah iz ata ala jabbarin minal jababirah. Satu hari beliau, yaitu Nabi Ibrahim bersama Sarah, datang ke seorang raja yang menggunakan kata Jabbar, itu raja yang zalim. Kalau kata Jabbar, bukan Jabbar konsepnya dengan Allah yang Al-Jabbar, tapi ini kalau kita ketemukan dalam konteks dalam hadis-hadis yang ini Sultan Jabbar itu adalah penguasa yang zalim. Minal Jababirah, penguasa yang zalim, penguasa yang sangat kasar, keras gitu ya. Gitu.
Lalu kemudian innaha huna rajulan ma'ahu imra'ah min ahsanin nas. Saya bilang begini, ada orang yang menyampaikan berita itu kepada si raja kafir itu, si raja yang sangat zalim itu, bahwa ini ada datang seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang luar biasa cantiknya. Di sini dalam hal ini dikatakan min ahsanin nas. Dari manusia yang perempuan paling baik lah itu. Perempuan itu paling baik di antara orang-orang, dalam manusia. Lalu kemudian dipanggil oleh si raja, fa'arsala ilahi fasalahu anha. Kemudian Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil oleh si raja tadi itu. Lalu kemudian fasalahu anha. Kemudian si raja bertanya kepada Ibrahim tentang si perempuan ini. Faqala man hazihi? Siapa ini katanya? Si raja tadi itu. Man hazihi? Siapa ini? Jawaban Ibrahim, ukhti katanya. Singkat padat dan jelas. Ukhti katanya, saudariku. Nah, itu ya. Ini potongan itunya. Dan di ujung hadisnya ini ternyata Sarah kemudian diminta untuk mengobati si raja tadi dan seterusnya tadi seperti yang saya katakan. Ya, hatur nuhun. Ya, baik. Cukup ya Pak Kris ya. Baik, dilanjutkan dengan ayat yang ke-126. Mohon Pak Kris saja lah. Silakan Pak Kris. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adharahu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku beri paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, ini ayat yang berikutnya dari awalnya itu wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini salah satu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi al yawmil akhir. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Jadi kita juga tampaknya perlu berdoa, perlu sering mengucapkan doa ini untuk negeri kita yang sangat kita cintai ini. Rabbi ij'al hadza baladan amin. Tuhan jadikan negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Beri rezeki, berikanlah kepada mereka, kepada penduduknya itu rezeki berupa buah-buahan. Di antara mereka yang beriman kepada Allah, kepadamu ya Allah, dan beriman kepada hari akhir. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan kita lihat Nabi Ibrahim ini berdoanya sudah sangat lama sekali, jauh sekali di zaman dulu. Dan hari ini kita menikmati bagaimana orang-orang kita tahu dan kita pernah sering ke situ, bagaimana hebatnya kota Mekah itu, bagaimana makmurnya kota Mekah itu, buah-buahan luar biasa. Doa Nabi Ibrahim yang jauh sekali. Dan kita tahu Nabi Ibrahim menempatkan Sarah itu di lembah Gunung Paran, lembah Jabal Kubais kalau zaman hari ini mah. Disebutnya sebagai Jabal Kubais. Jabal Kubais itu kalau bahasanya Ibrahim itu disebut sebagai Gunung Paran. Kita tahu di situ ditempatkan dan jelas mengatakan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in. Aku tempatkan sebagian dari keturunanku di satu wadi, satu lembah yang sama sekali nggak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Air juga nggak ada, tumbuh-tumbuhan nggak ada. Ya, itu sangat jelas. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim tidak memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan atau keluarkan air dari tempat ini dan sebagainya. Nabi
Ibrahim malah Rabbi ij'al hadza baladan, Tuhan berikanlah kepada penduduk negeri ini, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tempat tinggal yang aman, seperti tadi pada masa batalinas wa amna tadi di atas. Kemudian beri penduduknya rizki berupa buah-buahan. Ini kalau kita perhatikan kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah turunkan hujan di tempat ini, jadikan dia subur misalnya, tapi langsung to the point saja. Minta langsung to the point saja. Ibrahim alaihissalam langsung minta, berikan dia rezeki dari buah-buahan. Entahlah, saya tidak mau, kalau kita bilang hari ini, saya mau tahu ya Allah, mau datang dari mana saja, yang penting dia makmur saja. Diberikan rezeki berupa buah-buahan. Entah datangnya dari mana, nggak perlu ada di sini buah-buahannya, misalnya nggak perlu ada pohonnya di sini, yang penting datang diberikan saja. Yang penting ada gitu. Ini doanya, Tuhan jadikanlah tempat ini tempat yang aman, lalu kemudian beri penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Padahal tempat itu sangat tandus, seperti bertolak belakang antara doa dengan kondisi geografis kota itu pada masa itu. Berdoa minta diberikan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tapi kondisi geografis Mekah pada masa itu dan sampai hari ini malah tandus betul. Tadi pada ayat yang lain, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in. Sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari keturunanku itu biwadin ghairi zar'in, di satu lembah yang sama sekali nggak ada tumbuh-tumbuhan. Itu tadi benar-benar tandus tempat itu. Yang luar biasanya Nabi Ibrahim tidak, ya Allah jadikanlah tempat ini yang subur, turunkan hujan, bikin bendungan misalnya apa, alirkan sungai, tidak begitu. Langsung minta hasilnya aja, buah-buahan. Nggak mau tahu mau datang dari mana, yang penting ada buah-buahannya. Ya, nggak perlu lah ada situ pohon, tidak perlu di situ ada pohon pohon anggur, tapi ya anggurnya ada gitu. Dan itu terbukti hari ini, kita lihat bagaimana suburnya, bagaimana makmurnya, bukan suburnya, bagaimana makmurnya semua bentuk buah-buahan, jenis buah-buahan ada di situ. Dan harganya murah. Harganya murah-murah kalau kita bandingkan dengan di Indonesia misalnya. Anggur yang di sini mungkin harga 70.000 satu kilo, di situ mungkin hanya sekitar 10 real, sama dengan 40.000. Di sini mungkin harga 70.000, 80.000 anggur yang bagusnya. Nah, ini saya kira hasil dari doanya Nabi Ibrahim, dan ini dari sinilah kemudian para ulama mengatakan boleh jadi doa kita hari ini nggak kita rasakan, tapi dinikmati oleh anak keturunan kita kelak. Seperti Nabi Ibrahim berdoa tentang agar penduduk negeri itu diberikan rezeki berupa buah-buahan. Hari ini orang merasakan bagaimana makmurnya, menikmati, melihat bagaimana makmurnya kota itu. Ini luar biasanya ya, doa Nabi Ibrahim. Oleh karena itulah maka boleh jadi juga kita hari ini menjadi orang-orang yang soleh karena doa leluhur kita zaman dulu. Kita hari ini menjadi orang baik, mendapat pasangan yang baik, anak-anak yang baik juga, karena doa dari leluhur kita. Seperti doa Ibrahim untuk orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Ya, hatur nuhun. Ya. Lanjutkan ke ayat berikutnya. 26 ya, 126 Pak. Iya. Iya. Di bawahnya. Baik. Ini Pak. Di bawahnya Pak. Satu lagi ya. Iya. Nah, silakan Pak Joko Suroso. Pak Joko, monitor. Berapa Pak? Maaf perlu Ini Pak Iza ini. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami,
Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya. Lagi, Mohon. Jadi ini ayat berikutnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, kata rafa'a yarfa'u, meninggikan, mengangkat. Jadi rafa'a yarfa'u itu mengangkat. Mengangkat, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat. Kawa itu kaidah, kawa itu pondasi. Itu minal baiti wa Ismail. Lihat kata Ismail, huruf terakhirnya pakai u. Ismailu. Jadi dia juga menjadi subjek sama dengan Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimu, sama u itu ya. Kemudian di ujungnya Ismailu, itu artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail, gitu, meninggikan al-qawaida. Itu huruf terakhirnya itu dal, dia fathah. Itu menjadi objek. Kalau begitu, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi minal bait, fondasi rumah itu. Fondasi Ka'bah maksudnya. Jadi kalau begitu dari ayat ini bisa kita lihat Ibrahim hanya meneruskan semacam merenovasi lah, sudah ada fondasinya. Yang konon katanya dulu Ka'bah itu memang sempat hancur karena banjirnya Nabi Nuh, merusaklah kemudian Ka'bah itu, yang tinggal hanya fondasinya saja. Lalu kemudian Ismail dan Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan fondasi rumah itu. Ini ayatnya wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Setelah itu dilakukan, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini perintah Allah yang berikutnya, ujian kalimat Allah tadi pada ayat yang pertama kita baca tadi itu. Di kalimatin. Ini sebagian dari itu. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail agar meninggikan pondasi dari rumah itu. Saya akan bacakan juga ini hadis ya. Kata tentang masih seputaran Ibrahim. Nah, ini sekarang disebutkan ibunya Ismail alaihissalam. Ini dari Ayub an Abdullah bin Sa'id bin Jubair dari abihi, dari bapaknya, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Kalau dari awalnya, Haddatsani Ahmad bin Sa'id Abu Abdullah, Haddatsana Wahab bin Jarir an abihi, dari bapaknya, an Ayub, dari Ayub, an Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari bapaknya. Kemudian dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi SAW. Qala yarhamullah umma Ismail. Allah merahmati ibunya Ismail. Allah memberikan rahmat kepada ibunya Ismail. Laula annaha ajilat lakana zamzam ainan ma'inan, katanya. Kalaulah bukan karena Hajar, kalaulah bukan karena Hajar yang mencari tadi air, mencari bolak-balik mencari air Safa Marwa, lakana zamzam ainan ma'inan. Niscaya Zamzam itu menjadi mata air yang ya nggak ada ininya, tidak ketemu gitu, nggak akan ada yang tahu, nggak akan ketemu. Dan dalam sejarahnya memang dulu Zamzam itu sempat lama hilang. Setelah itu pada zaman Nabi, bermula dari zaman Nabi Ismail, karena ibunya yang bolak-balik cari air, lalu kemudian Allah menyayangi, merahmati, memberikan rahmat kepada ibunya, lalu kemudian Zamzam itu muncul, memberi kehidupan bagi orang-orang sekitaran kota Makkah. Dan lama setelah itu ini sempat hilang, sampai kemudian diketemukan oleh
kalau saya tidak salah diketemukan lagi oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kemudian kakeknya Nabi Muhammad itu dan seluruh keturunannya menjadi orang-orang terhormat karena dia menemukan Zam-Zam itu kembali. Ya, ini satu hadis Nabi. Lakana yarhamullah umma Ismail. Allah merahmati ibunya Ismail. Laula annaha ajilat lakana Zam-Zam ainan ma'inan. Jadi itu sekiranya bukan karena Hajar yang bolak-balik mencari air, orang tidak akan temukan air Zam-Zam itu. Agar Zam-Zam akan tetap tersembunyi. Gitu. Ya, mohon. Mangga, lanjut dulu. Ya, lanjut surat yang sama, ayat ke-128. Mohon kesediaan Bu Aat, ada Bu Aat? Silakan Bu Aat. Kalau tidak monitor, baik Pak Adi Warman, mohon Pak. Iya, mangga. Oh, udah ada. Boleh, baik. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Ya. Shadaqallahul azim. Oh, ya, ini ayat yang berikutnya tadi. Rabbana waj'alna muslimain. Tuhan, jadikanlah kami ini, menggunakan kata muslimaini. Pakai sebelum ya itu muslimaini, sebelum ya itu mim, huruf mim, dan itu fathah. Itu menunjukkan dua orang. Artinya di situ Ibrahim dan Ismail. Rabbana waj'alna, Tuhan, jadikanlah kami muslimaini. Kaminya di sini berarti Ibrahim dan Ismail. Kata-kata muslimaini kita lihat. Kata muslimaini itu sebelum huruf ya-nya ada mim. Huruf mimnya itu fathah. Itu menunjukkan dua orang muslim. Jadikanlah kami dua orang yang berserah diri gitu. Tapi kalau bacanya muslimin, sebelumnya itu kasroh berarti jamak. Banyak, lebih dari dua. Nah, jadi artinya di sini Tuhan, jadikanlah kami ini, saya dan berarti Ibrahim dan Ismail, muslimah ini, dua orang yang tunduk patuh berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Ya, keturunan kami itu ya keturunan Ibrahim dan Ismail. Keturunan Ibrahim tentu saja tidak Ismail, tidak hanya Ismail. Di situ ada Ishak, lahir dari Sarah kelak. Lalu kemudian di situ keturunan Ismail banyak, yang ujung-ujungnya kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah juga keturunan kami itu ummatan muslimah, umat yang tunduk, patuh, berserah diri kepadamu. Nah, kemudian wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami, ajarkan kepada kami tata cara ibadah kami, tata cara ibadah haji. Makanya orang yang mau pergi haji atau umroh itu sering diadakan manasik terlebih dahulu. Ini ayatnya, ini dalilnya, manasik haji. Dan hadis Nabi juga menjadi dalil yang ketika beliau bersabda, khuzu anni manasikakum, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku cara ibadah haji kalian. Khuzu anni, khuzu, ambillah anni dari aku, manasikakum, tata cara ibadah haji kalian. Jadi kalau begitu ilmu
Ibrahim telah mengatakan, Tuhan ajarkan kepada kami cara, ilmu tentang bagaimana menyembahmu, bagaimana berhaji, bagaimana menghormati rumah ini. Nah, itu kira-kira. Seperti begitulah, manasik itu artinya tata cara ibadah. Jadi orang mau pergi haji, pergi umroh itu menjadi penting untuk terlebih dahulu diajar manasik hajinya, tata cara ibadah haji. Manasik umroh, tata cara ibadah umroh. Karena seperti yang sudah sangat kita pahami, al-ilmu qoblal ibadah. Ilmu terdahulu, ilmu dulu baru kemudian kita beribadah. Bahkan apa itu? Kata man istata'a ilaihi sabila pada ayat tentang kewajiban haji itu bagi mereka yang mampu. Man istata'a ilaihi sabil. Kemampuan itu termasuk salah satu adalah mampu secara ilmu. Mampu ilmu, mampu fisiknya, mampu juga bekalnya. Watazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa, dan berbekallah kalian dalam melaksanakan ibadah haji itu. Tetapi ingat, bekal yang terbaik itu adalah takwa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, watazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas bekal yang harta benda ada bekal yang terbaik, yaitu bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat ini ditutup dengan doa, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, dan ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Jadi boleh kita juga berdoa dengan doa-doa Nabi Ibrahim begini. Rabbana waj'alna muslimaini wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mangga. Ayat yang ke-129. Ya. Silakan, bentar. Ibu Edi Retno boleh? Silakan Bu Edi. Ya, Pak Her. Ini silakan. Ya. Oh, Yang baik. ada di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Ini doanya Nabi Ibrahim, dan terbukti Nabi Ibrahim doanya diterima oleh Allah. Lahirlah di tengah-tengah orang kota Mekah itu seorang nabi yang luar biasa, penutup, sangat mulia, sangat agung akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perhatikan kata yang dipakai itu selalu katanya bentuk kata tunggal. Tuhan wab'ats fihim rasul. Ya Allah, utuslah ke tengah-tengah mereka itu rasulan, seorang rasul. Rasul itu tunggal. Seorang rasul, minhum, di antara mereka. Ya, akhirnya kan kita benar-benar kita tahu bahwa tidak ada nabi dari Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, kecuali Muhammad SAW saja satu. Ya, satu orang rasul. Kemudian kata Rasulullah minhum, kemudian kata yatlu itu juga, kala yatlu itu ya dia membaca, dia satu orang.
Yatlu alaihim ayatika. Dia membacakan kepada mereka itu tentang ayat-ayatmu. Wa yu'allimu, sama juga. Dia mengajarkan kepada mereka itu Alkitab wal hikmah. Lalu kemudian wa yuzakkihim, sama juga itu, tunggal juga, satu dia. Jadi memang satu-satunya dari Ismail adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu memang diutus ke tengah-tengah orang-orang Arab, orang-orang Mekah pada masa itu. Dan ini doa dari hasil dari doa Nabi Ibrahim yang sekian abad lamanya. Dalam sejarah itu ada sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim jarak antara Nabi Isa dengan Ibrahim itu sekitar 3.000 tahun. Kemudian dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu 600-an tahun, 571 Masehi. Ya 600 tahun aja kita anggap. Itu artinya jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu 3.600 tahun. 3 abad setengah lebih. 3 abad. Berapa itu? 1 abad kan 100 tahun. 30 abad. 36 abad. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Ibrahim sudah berdoa 36 abad yang lalu. Baru kemudian luar biasanya, ini sekali lagi boleh jadi doa kita hari ini menjadi soleh karena doa leluhur kita yang kita nggak tahu kapan. Seperti doa Nabi Ibrahim ini yang Allah kabulkan, kemudian sekian ribu tahun setelahnya, setelah Nabi Ibrahim, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu sebelum kita lanjutkan, saya masih kaitannya dengan masjid yang Ka'bah ya. Ini hadis Nabi SAW. Karena kebetulan kita bicara tentang daerah seputarnya lah, sekitaran Nabi Ibrahim dan juga Ka'bah itu. Saya bacakan hadis Nabi SAW. Ini dari Haddasana Musa bin Ismail, Haddasana Abdul Wahid, Haddasana Al-A'mas, Haddasana Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya. Qala sami itu Abazar. Kata Ibrahim At-Taimi itu ya, yang mendengar dari bapaknya. Berarti bapaknya Ibrahim At-Taimi itu berkata, kami itu aku mendengar Abu Zar radhiyallahu anhu qala. Aku mendengar Abu Zar berkata, qultu ya Rasulullah, Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Masjid mana yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini? Yang pertama kali diletakkan di muka bumi, masjid yang mana? Kemudian Nabi menjawab, Al-Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Kemudian Abu Zar melanjutkan bertanya kepada Nabi, Qultu summa ai, setelah itu masjid yang mana ya Rasulullah? Abu Zar kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, Al-Masjid Al-Aqsa, Al-Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Berarti masjid yang kedua. Lalu kemudian Abu Zar bertanya lagi kepada Rasulullah, kam kana bainahuma, berapa jarak di antara keduanya? Jarak Masjidil Haram kalau kemudian muncul Al-Aqsa. Berapa jarak waktu di sini maksudnya? Jarak waktu, bukan jarak tempat, tapi jarak waktu. Nabi menjawab, qala arba'una sanah. Perbedaan jarak dibikinnya Masjid Al-Haram dengan Al-Aqsa itu 40 tahun. Arba'una. Artinya Masjidil Haram itu lebih tua 40 tahun dibandingkan dengan Masjid Al-Aqsa. Kemudian kemudian Nabi mengatakan ayyuma adrakaka as-salah ba'da fasalli fa innal fadl fihi, katanya. Di mana saja kamu ketemukan tempat untuk kapan saja kamu menemukan waktu untuk salatlah di situ. Fasalli, salatlah di situ. Jadi ini artinya intinya adalah jarak antara masjid yang pertama kali dibangun itu adalah Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Ya hatur nuhun. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Lanjut ke ayat 129.
Disilakan. Pas apa nih? Oh, bentar. Pak Adi Warmat, silakan Pak Adi. Ya. 129. Tadi udah ya? 130 ya? Ya, baik. Oh, sorry. Ini. Kelewat. Ya, ya. Ke atas lagi, Kak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Shadaqallahul azim. Ya, ini wa man yarghabu 'an millati Ibrahim. Dan tidaklah orang membenci millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim itu, jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim itu kecuali orang yang bodoh, yang membodohi dirinya sendiri. Jadi kata rogi bayar gabu itu ada dua. Kalau setelah yar gabu itu ada an, berarti itu artinya benci. Manjar gabu an. Nah, yar gabu an itu artinya benci. Tapi kalau pakai yar gabu fi itu artinya suka. Ana argabu fi akli, saya suka makan. Tapi kalau ana argabu an akli samak, saya tidak suka makan ikan. Tapi kalau ana argabu fi akli samak, saya suka makan. Jadi kalau yargabu an itu artinya benci atau nggak suka. Kalau yargabu fi itu artinya suka. Jadi kata yargabu itu tergantung kata yang setelahnya. Kalau menggunakan an berarti itu artinya benci. Kalau pakai fi berarti dia suka artinya. Jadi menggunakan kata an. Wa may yarghabu an. Dan tidaklah orang membenci atau tidak suka terhadap millahnya Ibrahim itu, terhadap agamanya Ibrahim, terhadap jalan yang ditempuh oleh Ibrahim itu, kecuali dia membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, kemudian Allah berfirman, sungguh kami telah memilih Ibrahim itu di dunia. Allah sudah jadikan dia seorang tokoh besar di dunia ini, imam bagi bangsa-bangsa seperti pada ayat berikut atasnya. Lalu kemudian wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya dia Ibrahim pada hari akhir kelak, pada hari akhirat kelak termasuk orang-orang yang saleh. Ya, itu tentang bagaimana Allah mengatakan bahwa orang itu bodoh kalau nggak mengikuti Ibrahim, yang tidak membenci, tidak mau ikut kepada Nabi Ibrahim yang itu ini. Makanya kemudian orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu beragama Yahudi, nanti orang Nasrani juga mengatakan Ibrahim itu beragama Nasrani. Makanya Allah kemudian membantah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, walakin hanifan musliman. Hanifan musliman, tetapi Ibrahim itu hanif, lurus, wa muslim, dan tunduk patuh berserah diri. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bagaimana mungkin dia disebut Yahudi, dan bagaimana mungkin juga dia agama Nasrani? Dan kita tahu Yahudi itu kan muncul setelah Nabi Ibrahim. Nasrani juga muncul istilah itu setelah Nabi Ibrahim. Itu saking bodohnya orang Yahudi dan orang Nasrani, dia mengatakan Ibrahim itu Yahudi, beragama Yahudi. Orang Nasrani bilang Ibrahim itu Nasrani. Ya gimana kok bodoh banget gitu. Padahal Yahudi itu muncul setelah Nabi Ibrahim. Nasrani juga sama, jauh setelah Nabi Ibrahim baru muncul. Tiba-tiba sekarang dia mengklaim bahwa Ibrahim Yahudi, ada Ibrahim Nasrani. Enggak, Allah mengatakan tidak. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kalian salah. Ibrahim itu Hanif, Muslim.
lurus, tunduk, berserah diri. Makanya agama kita namanya agama Islam, bukan nama agama yang di tempat tertentu. Enggak, Muslim. Karena sama dengan Nabi Ibrahim, Musliman, Hanifah, Muslim. Bahkan dalam Al-Quran yang dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa bapak kalianlah Ibrahim yang samaitumul muslimun, yang menyebut kalian, memberi kalian nama sebagai Muslim. Jadi jelas bahwa Yahudi mengklaim berdasarkan kebodohan, tidak berdasarkan ilmu. Nasrani juga mengklaim tidak berdasarkan ilmu juga. Sampai Allah membantahnya, kalian bohong, kalian dusta. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi Hanifah Musliman. Nah, dua agama inilah yang disebut sebagai waman yarghabu an. Siapa yang membenci milahnya Ibrahim, meskipun dia berkor-kor mengatakan saya Ibrahim bagian dari agama kami, tapi tetap tidak. Ya, jadi waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah orang itu membenci agama Ibrahim kecuali dia membolehi diri mereka sendiri. Saya akan bacakan satu hadis Nabi SAW. Ini tentang tadi mana dia? Bentar, tadi hilang dia. Ya, lanjut dulu Pak. Lanjut dulu. Baik, tadi sampai. Ya, setelah ini saya akan bacakan hadisnya ini. Ya. Tadi sampai 129 ya, Pak Adi? 30 tadi. 30 ya? Yang di bawahnya, yang di bawahnya itu qala lahu rabbuhu aslim. Ya, oke. Silakan, barangkali ada Bapak yang mau baca, langsung aja. Ke Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri pada Tuhan seluruh alam. Ini saya kira karena itu ayatnya pendek, langsung aja dibaca bawahnya, Pak. Ya, silakan Pak Joko. Langsung aja. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allaha astafa lakumuddina wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jadi itu kalau yang di atasnya itu ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku sudah berserah diri, tunduk patuh berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kemudian kalimat aslamtu lirabbil alamin itu berarti tundukan, kepasrahan, kepatuhan kepada Allah yang pencipta alam semesta ini, itu diwasiatkan. Wawassa biha Ibrahim, ayat berikutnya. Ibrahim mewasiatkan seperti itu juga kepada putra-putranya, baik kepada Ishak maupun juga kepada Ismail. Wawassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ibrahim mewasiatkan tentang itu, tentang penyerahan diri kepada Allah Tuhan semesta alam ini kepada anak-anaknya. Begitu juga Yakub mewasiatkan hal yang sama kepada keturunannya. Sama. Makanya di sini dikatakan wawassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu. Nah, sama. Ibrahimu wa Yaqubu. Nah, sama-sama huruf terakhirnya. Artinya bahwa Ibrahim dan Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim, mewasiatkan kepada keturunan-keturunannya tentang penyerahan diri kepada Allah sebagai
Tuhan pencipta alam semesta. Apa isinya? Ya bani innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah itu telah memilih untuk kalian agama. Allah telah memilihkan untuk kalian itu satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja wasiatnya. Itu tampaknya memang perlu wasiat ini akan terus kita gaungkan, akan terus kita sampaikan kepada generasi-generasi kita berikutnya, ke anak cucu kita. Kita harus ingatkan wasiat ini, wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya dan juga kepada wasiat Yakub kepada putra-putranya. Meskipun kemudian putranya Nabi Yakub ada yang tetap memegang teguh wasiat itu, ada juga yang melenceng dari wasiat itu. Sama seperti kita hari ini, kalau kita berwasiat kepada anak-anak, ada yang teguh memegang teguh wasiat orang tuanya, ada yang tidak. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim, anak putranya tentu saja Ishak dan Ismail dan Ishak tentu saja memegang kuat wasiat Ibrahim itu, wasiat orang tuanya. Yang kemudian itu juga diwasiatkan kepada Ishak, mewasiatkan itu kepada Yakub. Yakub juga mewasiatkan kepada seluruh keturunannya. Ismail juga sama mewasiatkan yang sama kepada keturunannya. Jadi wasa bihi Ibrahim banihi wa Yakub. Apa isi wasiatnya? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiatnya sangat penting bahwa Allah telah memilih agama untuk kalian. Satu agama, yaitu agama penyerahan diri, ketundukan yang kita sebut dengan Islam. Ujung ayat mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadis yang baca dulu semua biar semua dapat baca yang ayat yang kita sudah tentukan pada malam ini. Baik, satu lagi ya. Satu ayat lagi kalau nggak salah ya. Ya, 133. Iya, satu ayat lagi aja. Am kuntum syuhada. Silakan, Bapak. Ayat terakhir. Pak. Ya, silakan, Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Yakub al mautu id qala libanihi mata buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Shadaqallahul azim. Ya. Itu yang terakhir untuk malam ini bacaan ayat kita. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Kalau dibaca Ya'qubal mautu idh qala mautu. Jadi itu dia menjadi subjeknya. Makanya yang datang itu adalah kematian. Ingatlah ketika apakah kalian menjadi saksi, melihat katanya bagaimana ketika kematian itu datang kepada Nabi Yakub. Idh qala li bani, ketika dia berkata kepada keturunannya, anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Qalu, mereka berkata, anak-anak Nabi Yakub berkata,
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Mereka berkata, kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah dan Tuhan yang disembah oleh leluhur-leluhurmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Yang disembahnya adalah ilahan wahidah, satu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Tuhan yang esa itulah kami berserah diri. Nah, ini sekali lagi ini menjadi pelajaran baik buat kita. Kita harus sering mengingatkan kepada anak keturunan kita apa yang akan mereka sembah, apa yang mereka akan patuhi setelah kita kelak meninggal dunia. Apakah mereka tetap akan menjadi muslim atau tidak. Saya kira ini perlu untuk terus kita jaga. Kita wasiatkan, kita wariskan kepada anak cucu kita, bukan hanya sekedar harta benda yang banyak, tapi juga kita mewariskan keimanan kepada mereka. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita termasuk orang-orang yang sama dengan kita dari segi iman, bahkan lebih dari kita. Mudah-mudahan. Ini saya kira itu untuk mengakhirinya saya akan bacakan satu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya inna abakuma kana yu'awwizu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya katanya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kana Nabi yu'awwizul Hasan wal Husain. Nabi itu pernah yu'awwiz itu memohonkan kepada Allah agar Allah melindungi Hasan dan Husain. Agar Allah melindungi Hasan dan Husain. Sama seperti dulu Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah melindungi anaknya Ismail dan Ishak. Apa doanya itu? Yang sering kita dengar, doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammat, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ini doa kalau kita datang berkunjung kepada orang yang melahirkan, lalu kemudian kita doakan anak yang dilahirkan tadi dengan doa ini, seperti doa Nabi Ibrahim, lalu kemudian juga doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim memohonkan kepada Allah agar Allah melindungi Ismail dan Ishak. Lalu kemudian juga Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dengan doa Nabi Ibrahim ini untuk memohon kepada Allah supaya Allah melindungi Hasan dan Husain. Kalimatnya adalah ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu semuanya, anak-anak cucu kita juga kita tetap beriman, patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah SWT seperti wasiat Ibrahim kepada anak cucunya. Atur nuhun, saya kembalikan ke Pak Haji Agus. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Karena waktunya juga sudah di atas jam 22, Pak Ustadz, nggak terasa. Maka mohon Pak Ustadz bersedia untuk menutup dengan doa, Pak Ustadz. Ya, hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita anak-anak yang soleh seperti Nabi Ibrahim diberikan anak keturunan yang soleh. Rabbana habna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.